Gria Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang renovasi dan bangun rumah mulai nol, serta didukung dengan tim profesional dan kemampuan SDM yang berpengalaman sesuai di bidangnya. Anda tidak perlu repot untuk keluar rumah, cukup kami saja yang datang ke rumah Anda. Semua kebutuhan pekerjaan renovasi yang Anda butuhkan dapat kita kerjakan sesuai dengan budget atau RAB. Silakan konsultasikan kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081 332 301 485. Anda juga dapat berkunjung ke website kami di www.griaanda.com untuk melihat company profile, dan juga Instagram kami di @griaanda untuk melihat hasil portofolio pekerjaan yang sudah pernah kami kerjakan. Halo guys, kembali lagi di channel Gria Anda. Hari ini sepertinya cuaca sedang bersahabat. Bagi kalian semua yang menonton video ini, saya doakan semoga dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan memantau progres secara langsung, di mana sudah berjalan kurang lebih sekitar 7 minggu. Sebagaimana kita bisa lihat sendiri, di area depan ini sudah terjadi beberapa progres yang sudah dikerjakan, seperti tembok samping kanan kiri sudah terlihat jadi seperti ini, dan kanopi sudah terset rangkanya. Di area depan sini sudah ada pemasangan roster dan bata ringan. Kemudian di bawah sini ada rel, dimana di atas rel nanti akan ada pemasangan pintu sliding. Kita bisa lihat di depan sini, ini pintunya sudah tinggal finishing saja dan tinggal pemasangan. Pintunya memang minimalis, karena konsep rumahnya minimalis, tidak aneh-aneh. Ini depan sedang terjadi proses perabatan untuk area teras ini. Dirapat supaya terlihat lebih rapi dan tidak ada alang-alang maupun tanaman yang akan tumbuh menjadi alang-alang nanti. Lalu di area depan perabatan, area sini, ini rencananya akan dibuat taman kecil-kecilan. Entah orangnya akan menanam menggunakan rumput sintetis maupun rumput mini gajah, saya juga kurang tahu. Yang pasti nanti ini merupakan area outdoor atau area taman, dan di atasnya ini tidak ada kanopi. Jadi misalkan ada tanaman atau tumbuhan yang ditanam di sini akan mendapatkan sinar cahaya matahari yang sangat cukup. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan akan hidup dengan sehat dan bahagia. Ini area kanopi. Nanti di area letter L kanopi ini akan dipasang talang. Di sini talang guys, talang. Nanti dibuatkan paralon untuk pembuangannya ke bawah seperti ini. Lalu di sini nanti dibuatkan saluran paralon
karena di sini belum ada pemasangan PDAM. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan orang PDAM-nya datang ke rumah mau instalasi, sudah kita buatkan jalurnya di sebelah sini. Jadi pipanya nanti stop di sini, ada tutupnya. Nanti jalurnya ke sini. Di sebelah sini terdapat gronteng bawah. Yang di atasnya nanti diberikan bordes sebagai akses buka tutup ke dalam. Jadi nanti ini area carport akan kita bongkar, kita buatkan gronteng secara manual, dan kita finishing menggunakan keramik. Supaya apa? Jadi air yang dari PDAM ini nanti mengarah ke gronteng, akan ditampung. Setelah dari gronteng, nanti air dari bawah kita naikkan ke atas ke toren lantai 2. Lalu jika lampu mati, nanti tuan rumah bisa menggunakan air tanpa menggunakan sanyo. Jadi air dari toren turun ke bawah menggunakan gaya gravitasi. Seperti itu guys. Ya, coba kita tanya langsung keseruan di lapangan ke kepala tukangnya dulu guys ya. Mas Brodin, gimana kabarnya Mas? Oh, alhamdulillah baik-baik bos. Oh, baik-baik aja. Gimana kemarin sudah habis atau belum? Oh, sudah. Udah enteng? Sudah enteng. Jamunya biasanya pakai apa Mas? Jamunya telur bebek. Ya, beginilah situasi dan kondisi di lapangan. Di bagian sini sengaja kita jebol plafon orinya dari perumahan. Jadi rangka besi bolu galvanis ini langsung kita pepetkan ke tembok belakang. Jadi pemasangan kanopinya bisa lebih kuat, tidak bergantung pada displang yang sudah terpasang. Seperti itu. Jika kita lihat di area belakang, masih belum banyak terjadi progres karena di area sini kemarin hanya kita bongkar saja dedekan yang sudah jadi, adonan yang sudah jadi kita bongkar, ya cetekannya seperti ini jadinya guys. Ini masih belum kita finishing, masih mentahan, jadi nanti akan baru kelihatan hasilnya jika sudah kita proses finishing. Seperti itu. Ini bongkaran triplek dan kayu yang masih akan bisa digunakan kembali jika proyeknya masih lanjut. Di area atas ini kedepannya si pemilik rumah ini berencana untuk melakukan pembangunan tahap kedua dengan formasi di sebelah sini terdapat kamar mandi, dan di area sini merupakan area kamar, dan ada sisa sedikit space kecil ini untuk tempat santai seperti itu. Jadi waktu pengedekan kita itu sudah mengatur atau mengeset instalasi paralon maupun PVC untuk pembuangan apur dan WC duduk. Jadi untuk tahap pembangunan selanjutnya sudah tidak perlu repot untuk membongkar-bongkar lagi untuk instalasi pipa air atau PVC. Jadi tinggal melakukan pembangunan penambahan batu bata ringan. Kita kembali ke area luar. Apa Mbak Min? WC nanti di WC.
Apa itu WD? WD itu penotong besi. Oh, buat apa? Buat penotong besi kan. Oh. Beli kapan, Mas Rudin? Ya, bentar lagi. Oh. Enggak, ini pijat dulu. Oke guys, saya sekarang berada di arah belakang sambil duduk santai-santai. Kita bisa ngobrol atau sharing sedikit-sedikit mengenai kenapa sih jasa renovasi itu sangat penting bagi kalian atau setiap orang. Yang pertama, kalian dapat membeli waktu. Apa sih membeli waktu itu? Membeli waktu adalah kalian dapat menghemat banyak waktu kalian, tenaga kalian untuk tidak menghandle hal-hal renovasi yang dapat disalurkan menjadi kegiatan positif yang lain. Misalkan kalian bisa melakukan queue time dengan keluarga dengan waktu yang cukup lama, atau mungkin kalian merupakan pekerja kantoran atau pekerja keras, mungkin kalian dapat fokus pada pekerjaan kalian. Jadi biarkan kontraktor atau pemborong yang menghandle renovasi rumah kalian. Jadi waktu kalian tidak terbuang sia-sia karena sudah ada vendor yang mengurusi atau yang menghandle apapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh tukang maupun kuli bangunan. Kemudian yang kedua adalah Anda tidak memiliki banyak resiko. Resiko seperti apa? Resiko seperti pembengkakan dana. Jadi kalau misalkan kalian, mungkin setiap orang memiliki pendapat beda-beda. Ada yang suka harian, ada yang suka borongan. Saya tidak mempermasalahkan pendapat tersebut. Semua orang bisa memiliki keyakinan atau prinsip masing-masing. Cuman menurut kacamata saya, kalau misalkan harian itu akan beresiko kepada pembengkakan biaya. Karena apa? Karena jika kita tidak secara rutin memantau hasil pekerjaan, maka nanti hasilnya akan molor atau di luar ekspektasi. Misalkan kita planning dalam waktu 2 bulan sudah selesai, ternyata realita yang terjadi di lapangan baru selesai proyeknya sekitar 3 bulan, otomatis molor 1 bulan dan biaya tukang pasti akan lebih dari planning pertama. Jadi harus ada biaya cadangan yang harus dipersiapkan barangkali Anda memiliki planning dan membayar tukang harian. Jadi minimal kalian harus memiliki spare budget 30% sampai 40% dari budget awal yang sudah kalian perkirakan. Itu dari segi tukang, belum lagi dari segi material. Dari segi material di lapangan tentu saja akan berbeda dengan rincian yang sudah Anda perhitungkan dari awal. Misalkan kalian beli semen 1 truk, terus pasir 1 truk, koral 1 truk. Nanti mungkin realita atau realisasi di lapangan akan berbeda, bisa sedikit, bisa banyak, atau bisa pas. Jadi terdapat berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi jika kalian memanage project atau renovasi rumah Anda sendiri. Jadi Anda akan menghabiskan banyak waktu. Yang pertama menghandle tukang, yang kedua belanja bahan, otomatis kalian belanja sendiri, beli di material sendiri, beli di depo bangunan maupun mitra 10 untuk membeli material finishing ataupun hardware yang ada di sana. Namun jika Anda menggunakan jasa kontraktor atau pemborong atau vendor-vendor yang bergerak dalam bidang renovasi, Anda tidak perlu banyak khawatir. Karena apa? Anda tidak mungkin terjadi pembengkakan biaya jika Anda bekerja sama dengan vendor yang tepat. Ketika Anda sudah mendapatkan RAB atau penawaran harga,
Anda akan mendapatkan harga yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan final? Final itu adalah harga yang sudah ditetapkan oleh vendor atau kontraktor dari awal pekerjaan hingga serah terima kunci tanpa ada biaya tambahan sama sekali. Dengan catatan RAB maupun spesifikasi pekerjaan sudah tertulis dan terperinci dengan lengkap dan tidak ada tambahan biaya sama sekali dan tidak ada tambahan pekerjaan sama sekali. Jadi misalkan Anda dapat kontraktor A misalkan seperti itu, setelah disurvei diberikan penawaran harga misalkan habisnya sekitar 50 juta nih, pekerjaannya A, B, C, D, E, F, G dengan spek A, B, C, D, E, F, G. Setelah itu kalian oke nih, harga segitu deal, tekan kontrak, dikerjakan. Dari pekerjaan yang sudah ditetapkan itu dan tertulis di perjanjian maupun RAB, jika tidak ada penambahan pekerjaan lain atau tambah-tambahan lain, otomatis biaya yang Anda keluarkan hanya 50 juta saja. Jadi tidak ada pembengkakan biaya sama sekali karena sudah ditetapkan di awal habisnya sekian atau 50 juta. Jika Anda memiliki tambahan lain, ya otomatis biayanya akan lebih dari segitu. Jadi kesimpulannya apa? Jika Anda menggunakan vendor atau kontraktor, harga yang sudah ditetapkan di awal itu merupakan harga yang sudah fix dan paten tidak bisa diganggu-gugat. Apapun yang terjadi itu sudah merupakan tanggung jawab pemborong atau kontraktor. Apakah pemborong akan rugi atau tidak, itu sudah resiko ditanggung oleh pihak kontraktor atau pemborong. Jadi misalkan di tengah perjalanan pemborong mengalami kemacetan dana atau uang yang dibelanjakan sudah habis, sedangkan pekerjaan belum sampai 100%. Otomatis pihak tuan rumah sudah tidak mau tahu, yang pasti dia harus terima beres sampai pekerjaan selesai karena sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak kontraktor. Pemborong yang bagus biasanya apapun yang terjadi, apakah dia akan rugi, akan diselesaikan sampai pekerjaan selesai. Tapi jika Anda mendapatkan atau bekerja sama dengan pemborong yang nakal atau kontraktor yang nakal, jika dana yang sudah cair atau diberikan ini sudah habis, biasanya pemborong tersebut akan melarikan diri atau tidak mau bertanggung jawab atas proyek yang sudah diambilnya. Jadi kalian juga perlu hati-hati untuk memilih vendor atau kontraktor yang amanah dan bertanggung jawab, karena itu akan menjadi plus minus bagi Anda yang akan melakukan renovasi rumah. Jadi apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda lakukan, saya sarankan Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anda akan menggunakan harian, apakah Anda akan menggunakan jasa tukang sendiri dengan sistem bayar harian, dengan sistem bon-bonan 1 minggu baru kalian bayarkan, atau Anda menggunakan jasa renovasi pada kontraktor atau vendor yang terpercaya. Kalau saran saya pribadi, jika Anda tidak ada waktu yang banyak, kalian lebih baik menggunakan jasa renovasi yang sudah ada di website maupun Instagram. Saya tidak harus memaksa Anda untuk menggunakan jasa kria Anda. Kalian bisa menggunakan jasa kontraktor lain. Dengan konten ini saya berharap Anda dapat terbuka dan dapat menemukan jalan terbaik yang Anda akan lakukan. Oke, saya rasa cukup sharing kali ini. Cukup itu saja. Nanti untuk konten-konten selanjutnya barangkali saya ada ide lain, saya akan membahas sesuatu yang beda supaya kalian memiliki mindset
yang terbuka dan solutif. Saya tutup konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Beri tombol like jika Anda suka dengan video ini. Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Kria Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.